Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada Senin 28 Desember 2020 ini adalah Yusuf versus Herodes. Mari kita mulai permenungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih pagi ini Engkau membangunkan kami untuk hidup baru dan mengundang kami bersama dengan Yusuf, Bapa pengasuh Yesus, untuk mengimani Engkau, mendengarkan sabdamu dan mematuhinya. Layakkanlah kami untuk bermenung bersama Yusuf, Bapa kami. Kemuliaan bagimu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun bacaan Injil yang menjadi basis permenungan kita pada hari ini adalah Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 18. Mari kita bacakan bersama-sama. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini adalah pesta kanak-kanak suci para martir yang dibunuh oleh Herodes. Perikopa Injil kita hari ini terbagi dua, yakni ayat 13 sampai 15 bercerita tentang peran Yusuf sebagai bapa pengasuh Yesus yang bertanggung jawab untuk melindungi keluarga kudus di Nazaret. Bagian ini menonjolkan beberapa sifat utama dari Yusuf. Yang pertama, Yusuf sangat religius hingga ia sangat peka akan tuntunan Allah via mimpi. Kepekaan Yusuf dalam mendengarkan dan mematuhi kehendak Allah tersebut dibarengi oleh sifat yang kedua. Yusuf sangat patuh pada kehendak Allah, sehingga apapun yang diperintahkan Allah dilakukannya dengan setia. Yang ketiga, Yusuf tidak banyak bicara, tetapi ia bertindak banyak. Tindakannya yang patuh kepada Allah itu akhirnya berbuah keselamatan. Kanak-kanak Yesus dibawanya ke Mesir, diselamatkannya, hingga kita boleh menikmati keselamatannya kini. Yang kedua atau bagian kedua adalah ayat 16 sampai 18. Bagian ini bercerita tentang Herodes sebagai raja wilayah saat itu. Ditonjolkan pula oleh bacaan Injil bahwa Herodes adalah pribadi yang haus kuasa. Ia merasa tergerogoti oleh kabar dan berita dari orang-orang Majus akan kelahiran seorang raja Israel. Ia tidak mau kekuasaannya berakhir di tangan raja yang baru ini. Maka ia mencoba menyingkirkan sejak awal raja yang baru ini. Yang kedua,
Herodes adalah pribadi yang kejam dan semena-mena. Ialah yang memerintahkan dengan sembrono pembunuhan bayi di Bethlehem dan sekitarnya. Bila dua pribadi ini diperhadapkan satu sama lain, maka akan terlihat kontras yang sangat tajam. Karena Yusuf adalah bapa yang baik, yang tidak egois. Ia rela berkorban dan patuh kepada kehendak Allah. Ia pribadi yang melindungi keluarga. Inilah pribadi Yusuf. Sebaliknya, Herodes adalah seorang pribadi yang egois, mementingkan segala cara demi melanggengkan kekuasaannya. Ia dengan tega menyingkirkan siapa saja yang menentang kehendaknya. Bacaan Injil hari ini sebenarnya mengajak kita untuk menghidupi spiritualitas Yusuf, khususnya bagi para bapak. Dan tentu saja bacaan Injil mengajak kita untuk menjauhi sikap dan prinsip hidup dari Herodes. Mampukah kita menyingkirkan segala egoisme diri dan menjadikan kita pribadi yang memberi benefit bagi kehidupan bersama, yang tahu melindungi sesama kita, tahu memberi arah yang benar bagi keselamatan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, terima kasih Engkau memilih Yusuf menjadi pribadi Bapa yang sungguh layak menjadi contoh bagi kami. Jadikanlah kami pelindung bagi sesama kami, karena dalam mereka kami menemukan Dikau sendiri. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudari dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya.